Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai materi metode simplex dari mata kuliah riset operasi. Pertama, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Alvina Syari Aulia Rosida dengan NIM 2118 10 10 10 47. Saya Nabila Rizalahi Putriana dengan NIM 2118 10 10 10 87. Nah, di sini ada pokok pembahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama studi kasus, lalu ada penyelesaian program linier, tabel simplex, iterasi pertama, iterasi kedua, dan kesimpulan. Metode simplex. Metode simplex ini adalah teknik matematis yang bersifat iteratif, bergerak step by step dari suatu titik ekstrim pada daerah visible menuju ke titik ekstrim yang optimum. Metode ini digunakan untuk menyelesaikan masalah pemrograman linier atau linear programming dengan tujuan mencari solusi yang optimal. Masalah pemrograman linier adalah masalah di mana kita mencari kombinasi variabel-variabel tertentu untuk memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tujuan yang diberikan dengan mematuhi sejumlah batasan linier. Lalu ada prosedur penyelesaian metode simplex. Yang pertama yaitu tentukan variabel basis masuk dengan memilih kolom yang mempunyai harga ZJ min CJ paling negatif ini untuk maksimasi dan paling positif untuk minimasi. Lalu berikan arsir pada kolom tersebut dan namakan ini sebagai kolom pivot. Selanjutnya yaitu tentukan variabel basis keluar dengan memilih rasio yang non-negatif paling kecil. Lalu tentukan penyelesaian layak dasar baru dengan membuat tabel baru, dengan membuat baris pivot baru, dan mengganti variabel keluar dengan variabel masuk. Lalu adopsi metode eliminasi Gauss-Jordan. Yang terakhir yaitu kondisi optimal jika semua kolom ZJ min CJ itu non-negatif untuk maksimasi atau non-positif untuk minimasi. Untuk selanjutnya, studi kasus untuk metode simplex. Ibu Sinta adalah seorang pembuat kue. Ia mempunyai persediaan 8.000 gram tepung terigu dan 2.000 gram gula pasir. Setiap harinya, Ibu Sinta membuat dua macam kue, yaitu kue dadar dan kue apem. Untuk membuat kue dadar dibutuhkan 10 gram gula pasir dan 20 gram tepung terigu. Sedangkan untuk membuat sebuah kue apem dibutuhkan 5 gram gula pasir dan 50 gram tepung terigu. Jika kue dadar dijual dengan harga Rp1.000 per buah dan kue apem dijual dengan harga Rp1.500 per buah, tentukanlah pendapatan maksimum yang dapat diperoleh pembuat kue tersebut. Nah, selanjutnya adalah penyelesaian program linier yang telah dijelaskan pada studi kasus sebelumnya. Nah, pertama, kita membuat tabel bantuannya dulu untuk mengidentifikasi apa saja variabel-variabelnya. Yang pertama, kue dadar membutuhkan 20 gram tepung terigu, kue apem membutuhkan 50 gram tepung terigu, kue dadar membutuhkan 10 gram gula pasir, dan kue apem membutuhkan 5 gram gula pasir. Harga jual kue dadar per buah adalah Rp1.000 dan harga jual kue apem per buah adalah Rp1.500. Selanjutnya kita menentukan variabel dari tabel yang sudah dibuat. X1 adalah untuk jumlah kue dadar dan X2 untuk jumlah kue apem. Kemudian kita tentukan fungsi tujuannya, yaitu Z sama dengan 1000X1 plus 1500 X2. Lalu kita tentukan fungsi kendalanya, yaitu 10X1 plus 5X2 kurang dari sama dengan 2000 dan 20X1 plus 50X2 kurang dari sama dengan 8000. Nah, selanjutnya yaitu setelah ditentukan variabel, fungsi tujuan, dan fungsi kendalanya akan dibuat tabel simplex-nya. Nah, di sini fungsi tujuan metode simplex-nya yaitu Z sama dengan 1000X1 plus 1500X2 plus 0S1 plus 0S2. Nah, di sini mengapa kok konstantanya S1 dan S2 itu 0? Itu berfungsi agar nilai Z-nya itu tidak berubah. Lalu ada fungsi kendalanya yaitu 10X1 plus 5X2 plus S1 sama dengan 2000, 20X1 plus 50X2 plus S2 sama dengan 8000.
Nah, bisa dilihat ini merupakan tabel simpleksnya. CB-nya 00 ini dari basisnya S1 dan S2. Kemudian CJ-nya 1500. 00 ini didapatkan dari koefisien variabel fungsi tujuan metode simplex yaitu 1000x1, 1500x2, 0s1, dan 0s2. Lalu di sini x1 10, x2-nya 5, S1-nya 1, S2-nya 0, RHS-nya 2000 ini didapatkan dari fungsi kendala yang pertama. Kemudian X1-nya 20, X2-nya 50, S1-nya 0, S2-nya 1, dan RHS-nya 8000 ini didapatkan dari fungsi kendala yang kedua. Untuk selanjutnya adalah bagian iterasi dari tabel metode simplex yang telah dibuat sebelumnya. Nah, yang pertama, setelah membuat tabelnya, kita menentukan ZJ min CJ-nya. Untuk menentukan ZJ min CJ-nya itu caranya adalah untuk kolom pertama, 0 dikali 10 ditambah 0 dikali 20 dikurangi 1000, hasilnya adalah negatif 1000. Kemudian, untuk kolom kedua, ketiga, dan keempat caranya sama, yaitu CB-nya dikalikan oleh koefisien dari variabelnya. Kemudian ditambahkan dengan CJ-nya. Dikurangi dengan CJ-nya. Nah, setelah menentukan ZJ min CJ, kita menentukan kolom pivot dilihat dari nilai ZJ min CJ yang paling negatif. Nah, yang paling negatif ini terdapat pada kolom 2 sehingga kolom 2 adalah kolom pivotnya. Selanjutnya setelah menentukan kolom pivot, kita menentukan rasionya dilihat dari RHS dibagi dengan kolom pivotnya. Nah, rasionya di sini yang pertama adalah 2000 dibagi 5 sama dengan 400 dan yang kedua adalah 8000 dibagi 50 sama dengan 160. Nah, setelah ditentukan rasionya, kita menentukan baris pivotnya dilihat dari rasio non-negatif yang paling kecil. Rasio non-negatif paling kecil itu terdapat pada baris kedua, yang ini sehingga didapatkan nilai kuncinya terdapat pada baris kedua karena merupakan perpotongan dari kolom pivot dan baris pivotnya. Setelah itu kita menentukan Z-nya. Z-nya sama dengan RHS dikalikan CB, jadi 0 dikali 2000 ditambah 0 dikali 8000 sama dengan 0. Setelah itu kita melakukan OBE terhadap kolom pivot dan baris pivotnya. Nah, di sini yang pertama kita melakukan OBE pada baris ke-1 dengan rumus 1/50 dikali baris 1 menghasilkan X1-nya 8, X2-nya 0, S1-nya 1, dan S2-nya min 1/10 dengan RHS-nya adalah 1200. Kemudian untuk baris kedua, rumus OBE-nya adalah B1 min 5 dikali B2 menghasilkan X1-nya 2/5, X2-nya 1, S1-nya 0, dan S2-nya 1/50 dengan RHS-nya 160. Nah, karena tadi nilai kuncinya terletak pada baris kedua, maka basis S2 ini digantikan dengan X2. Selanjutnya ini CB-nya juga dimasukkan koefisien dari X2-nya 1500. Kemudian kita mencari ZJ min CJ-nya lagi dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu 0 dikali 8 ditambah 1500 dikali 2/5 dikurangi 1000 menghasilkan min 400. Nah, untuk kolom kedua, 3, dan 4, dan caranya sama seperti yang sebelumnya. Nah, menghasilkan 0, 0, dan 30. Setelah itu, kita menentukan kolom pivotnya lagi dengan cara melihat ZJ min CJ-nya yang paling negatif yaitu pada kolom pertama. Dan kemudian menentukan rasio dengan cara RHS dibagi dengan kolom pivot, menghasilkan rasionya adalah 150 dan 400. Kemudian menentukan baris pivot, dilihat dari rasio non-negatif paling kecil adalah pada baris pertama, sehingga nilai kuncinya adalah 8 pada baris pertama. Nah, kemudian
Menentukan Z-nya sama dengan 240.000 didapatkan dari 0 ditambah 0 dikali 1.200 ditambah 1.500 dikali 160. Kemudian akan dilakukan OBE lagi. Di sini ada iterasi kedua. Nah, di sini dilakukan OBE pada baris pertama, yaitu menggunakan rumus 1/8 dikalikan B1. Di sini akan menghasilkan X1-nya 1, X2-nya 0, S1-nya 1/8, S2-nya min 1/80, dan RHS-nya itu 150. Untuk baris kedua juga dilakukan OBE dengan rumus min 2/5 dikalikan B1 ditambah B2. Nah, di sini menghasilkan X1-nya 0, X2-nya 1, S1-nya minus 1/20, S2-nya 1/40, dan RHS-nya itu 100. Kemudian akan dicari ZC min CJ-nya. Nah, sebelum itu di sini kan nilai kuncinya ada di kolom pertama yaitu X1. Maka S1 di sini akan digantikan oleh X1. Kemudian CB-nya juga akan dimasukkan koefisien dari X1 yaitu 1000. Di sini lalu ZC min CJ-nya dihitung seperti yang sebelumnya yaitu 1000 dikalikan 1 ditambah 1.500 dikalikan 0 dikurangi 1000. Hasilnya yaitu 0. Lalu 1000 dikalikan 0 ditambah 1.500 dikalikan 1 dikurangi 1.500. Hasilnya yaitu 0. 1000 dikalikan 1/8 ditambah 1.500 dikalikan minus 1/20 dikurangi 0. Hasilnya yaitu 50. Kemudian 1000 dikali minus 1/80 ditambah 1.500 dikalikan 1/40 dikurangi 0 hasilnya yaitu 25. RHS-nya yaitu 1000 dikali 150 ditambah 1.500 dikalikan 100. Nah, ini akan menghasilkan Z-nya yaitu 300.000. Ini merupakan nilai yang sudah optimal karena pada ZC min CJ-nya itu tidak ada nilai yang negatif. Jadi dihasilkan X1-nya itu sama dengan 150, X2-nya yaitu 100, dan nilai maksimumnya yaitu 300.000. Kesimpulannya, berdasarkan penyelesaian studi kasus menggunakan metode simplex, didapatkan keuntungan maksimum yang diperoleh Ibu Sinta adalah sebesar 300.000 yang dicapai pada saat memproduksi kue dadar sebanyak 150 buah dan kue apem sebanyak 100 buah. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.